apa yang membedakan bursa Singapura dengan bursa Indonesia? Apa ya kira-kira? Halo teman HR, kembali lagi bersama saya Haryajit Ramlan di HR Room. Kali ini saya akan membagikan pengalaman luar biasa yang hanya bisa didapatkan jika kita berkunjung di Bursa Efek Singapura. Sebelum saya ceritakan lebih lanjut, teman HR bisa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel ini. Langsung saja, kita sudah tahu ya jika susah sekali mendapatkan akses masuk dan berkunjung ke Bursa Efek Singapura. Tapi sangat beruntungnya saya bisa mengikuti acara Capacity Building for Investment and Capital Market Professional yang berlangsung pada 24 sampai dengan 26 Agustus di Singapura dan Malaysia. Nah, yang menyelenggarakan acara ini adalah Asosiasi Analis Efek Indonesia atau AAEI serta Perkumpulan Profesi Pasar Modal Indonesia Propami dan juga Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Acara ini sangat luar biasa dan sangat berkesan bagi saya karena diikuti langsung oleh para akademisi, profesional, juga ada profesional, ada influencer, serta juga teman-teman yang ada di lingkungan pasar modal ya, dan tentu juga yang peserta umum juga. Jadi selain berkunjung ke Bursa Efek Singapura, kita juga mendapatkan koneksi yang sangat luar biasa dari berbagai sumber ketika dalam perjalanan di capacity building tersebut. Nah, mungkin saya bercerita tentang Bursa Efek Singapura ya. Ketika perjalanan kami ke Bursa Efek Singapura, itu lumayan ya, kebetulan tidak terlalu pagi juga, kurang lebih sekitar jam 11 gitu ya. Dan ketika kita masuk tentu sama ya dengan Bursa Efek di Jakarta ya, atau di Indonesia. Ketika kita masuk, aksesnya memang ada, dan ini aksesnya juga cukup sulit ya, dan ini kita dapat akses yang masing-masing individu gitu ya, dan setelah itu baru kita naik. Kebetulan bursanya itu ada di atas ya, jadi kita ada eskalator yang lumayan tinggi, dan dari sana kita langsung masuk. Ada tempat untuk, kalau bisa dikatakan tempat-tempat yang enak untuk foto kali ya. Kalau teman-teman yang ada di Instagram ya pasti suka tuh ya. Tapi bagi kami pemandangannya memang banyak ya, terkait bicara kondisi lingkungan pasar modal, tentang grafik, tentang bicara gambar-gambar yang saya pikir cukup menarik ya di sana ya. Dan perasaan saya tentu ketika ada di sana berkunjung, wow ya. Tentu bursa kedua yang saya baru kunjungi masuk ke dalam gitu ya, yang selama ini saya tahunya adalah Bursa Efek Indonesia. Begitu masuk ke sana memang nggak jauh berbeda ya, ada tempat main hall-nya, ada tempat ruang meeting seperti biasa, dan tempat-tempat yang saya pikir memang ketika ada perusahaan yang baru listing ya, di sana juga ada suasana seperti itu. Jadi cukup keren ya saya bilang ya. Namun memang semua tempat pasti berbeda-beda, tapi ini ada keunikan yang saya rasa memang ciri khas dari masing-masing negara. Kemudian terkait bicara perkembangan ya, bagaimana dengan perkembangan Bursa Efek yang ada di Singapura ya. Kalau bicara tahun 2023 ini, bulan kemarin ya, tentu kita lihat bahwa bursa ini terus berkembang ya, nggak jauh beda dengan Bursa Efek di Indonesia. Kenapa? Karena ada banyak faktor ya yang menjadikan bursa di dunia termasuk Singapura ini terus berkembang. Pertama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dan pentingnya terkait berinvestasi. Nah, apalagi saat ini kemudahan akses ke pasar modal ini juga lebih memudahkan, bahwa investasi sudah dalam genggaman ya. Dengan adanya teknologi itu semua orang sudah bisa membeli langsung dari handphonenya. Ini menarik, di Indonesia juga gitu ya, bahwa ini semakin mudah dan kita tinggal tekan akhirnya bisa membeli atau menjual saham ya. Bagaimana dengan jumlah investor retail? Nah, bicara jumlah investor retail di pasar modal ini sudah mengalami peningkatan ya, sampai 1,6 juta pada tahun 2022 dan menjadi 1,7 juta pada tahun 2023. Hal ini tentu menunjukkan bahwa semakin banyak orang di Singapura ini yang sudah mulai tertarik berinvestasi di pasar modal di negaranya ya. Dan kalau dilihat dari volume perdagangan di pasar modal ini juga lumayan ya, meningkat dari pada tahun 2022 ini 8,4 triliun dolar menjadi 9,9
9,1 triliun dolar Singapura ya, bukan Amerika ya. Yang ini terjadi pada tahun di 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang melakukan transaksi di bursa efek Singapura. Keren kan ya? Nah, bagaimana kalau bicara kapitalisasi yang ada di pasar modal Singapura? Nilai kapitalisasinya ini kurang lebih mencapai 1,8 triliun dolar Singapura ya. Ini pada tahun 2022 dan kemudian walaupun baru-baru Covid ya setahun yang lalu, ini di tahun 2023 ini terjadi peningkatan menjadi 1,9 triliun dolar Singapura. Jika ini data yang seperti ini tentu menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang terdaftar di pasar modal Singapura. Sama ya, di Indonesia kita lihat juga seperti itu. Nih lagi rame juga ya Indonesia, hampir setiap bulan kita lihat ada IPO. Kalau gitu bagaimana dengan jumlah penduduk Singapura di tahun 2023? Kenapa? Kita ingin tahu berapa jumlah investor dan berapa jumlah penduduk. Nah, kalau bicara penduduk, jumlah penduduk Singapura ini sekitar 5,7 juta jiwa. Tapi investornya gede banget ya. Nah, dengan demikian maka rasio kepemilikan saham di Singapura adalah 30%. Artinya bahwa masyarakat di sana 30% itu sudah berinvestasi di Singapura. Yang lebih tinggi ini rata-rata global ya. Padahal kalau bicara global itu hanya 20%. Jadi kalau saya bilang wah keren ya, bagaimana 30% masyarakat Singapura mau berinvestasi di bursanya, itu keren. Indonesia belum. Kebetulan Indonesia jumlah penduduknya sangat besar ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana peran teknologi dan fintech di pasar modal Singapura. Nah, bicara teknologi dan fintech, ini di sana juga memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan pasar modal Singapura, di mana teknologi ini telah meningkatkan efisiensi dan transparan di pasar modal. Sedangkan fintech telah menjadi memperluas akses ke pasar modal bagi para investor retail. Nah, misalnya ada beberapa contoh penerapan teknologi dan fintech di pasar modal Singapura. Pertama, adanya e-trading, di mana menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi investor untuk bertransaksi saham. Tentu secara online ini dilakukan ya. Kemudian ada lagi robot advisor. Nah, ini bagaimana layanan saran investasi, ya rekomendasi beli jual gitu ya, secara otomatis dan tanpa dikenakan biaya. Wow, keren ya. Dan ada juga crowdfunding. Bagaimana memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi pada perusahaan rintisan. Pasar modal Singapura diperkirakan akan terus berkembang pesat di masa yang akan datang. Hal ini tentu didukung oleh beberapa faktor, termasuk pertama tentu pertumbuhan ekonomi ya, yang Singapura terus mengalami peningkatan, dan juga kesadaran dari masyarakat akan pentingnya berinvestasi serta perkembangan teknologi dan fintech. Nah, berikutnya nomor 5 adalah apa yang membedakan bursa Singapura dengan bursa Indonesia? Apa ya kira-kira? Oke, kalau bicara ukuran dan kekuatan ekonomi, oke, kita bicara dari sini. Singapura sebagai negara ekonomi maju dan negara kaya juga memiliki pasar modal yang lebih besar dan lebih liquid dibandingkan dengan Indonesia. Bursa Singapura merupakan salah satu dari 10 bursa efek terbesar di dunia. Sedangkan bursa efek Indonesia termasuk ke dalam kategori bursa yang di tengah ya, tapi memang sudah mengalami kenaikan untuk bursa di Indonesia. Kemudian adalah lingkungan perdagangan. Nah, lingkungan perdagangan bursa efek Singapura memiliki reputasi yang baik dalam hal keterbukaan, transparansi, dan keandalan, serta lingkungan peraturan yang kuat. Nah, kalau bicara profil perusahaan di Singapura ya, dan termasuk sektornya, tentu bursa efek Singapura memiliki banyak perusahaan multinasional, termasuk juga banyak perusahaan asing yang terdaftar di sana. Di sisi lain, bursa efek Indonesia juga lebih didominasi oleh perusahaan lokal yang beroperasi dalam berbagai industri. Akses ke pasar modal global ya. Kalau bicara akses pasar modal global, tentu bursa efek Singapura memiliki akses yang lebih baik di pasar modal global dan sering digunakan oleh perusahaan untuk mencari pendanaan internasional. Sementara di Indonesia perusahaan cenderung lebih tergantung kepada pendanaan domestik, walaupun beberapa perusahaan di Indonesia juga ada ya, kita lihat bahwa pendanaan dari berbagai fund itu juga kita lihat ada. Nah, kalau gitu kita bicara sekarang peraturan dan perpajakan. Nah, di sini peraturan dan perpajakan yang berlaku di kedua bursa ya, baik Indonesia maupun Singapura, ini membedakan regulasi dan persyaratannya yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang terdapat. Tentu masing-masing bursa punya perbedaan ya terkait regulasi ya. Apakah itu kalau di kita dengan OJK maupun juga dengan bursa efeknya. Hal ini tentu mempengaruhi juga tentunya dengan keputusan perusahaan untuk mencari pendanaan
atau pada saat listing di pasar modal ya. Dan tentu ini menjadi perlu perhatian dari semuanya. Perbedaan ini menggambarkan bahwa Bursa Efek Singapura memiliki profil pasar modal yang bisa dikatakan lebih ke global, juga liquid yang lebih tinggi serta lingkungan perdagangan yang lebih maju dibandingkan dengan Bursa Efek Indonesia. Saya lihat walaupun negara kecil, Singapura ini menarik ya, hampir semua investor dari berbagai negara ini berinvestasi di sana, dan juga pertumbuhan pasar modalnya dengan jumlah investor mencapai 30% dan rata-rata global 20%. Ini tentu bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk meningkatkan jumlah investor yang saat ini dari 277 juta penduduk Indonesia baru mencapai 11 juta. Nah, kalau ini literasi ditingkatkan termasuk edukasi kepada masyarakat yang paling bawah, insya Allah Indonesia juga akan menjadi bursa yang lebih bagus lagi, lebih solid, transparan, dan diakui secara global ya. Perlu diketahui juga teman HR bahwa untuk berkunjung ke Bursa Efek Singapura ini sangatlah ketat proses masuknya, dan juga tidak sembarang orang bisa langsung masuk ke dalam untuk berkunjung ke sana, karena kita harus terdaftar dulu, harus izin dulu ya. Maka pastinya terdapat proses yang ketat di sana ya, dan juga sebagai penyelenggara itu akan melihat siapa yang berkunjung ke sana. Jadi ini akan menjadi pengalaman yang tidak pernah terlupakan dan sangat memberikan inspirasi dan terkesan bagi saya. Nah, kalau teman HR mau nggak sih ikutan trip dan berkunjung ke Bursa Efek di negara tetangga kita? Yuk share di kolom komentar kira-kira bursa mana yang kira-kira akan kita kunjungi. Terima kasih sudah menonton HR Room, semoga bermanfaat dan membantu teman HR. Dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe YouTube channel ini agar lebih banyak informasi, edukasi, dan pengalaman yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.